Assalamualaikum teman-teman, kita jumpa kembali. Teman-teman, di sini saya mempunyai lampu LED dengan kasus nyalanya redup teman-teman ya. Nah teman-teman, ini ya untuk lampu ini dayanya 20 watt. Ini sudah saya lakukan penggantian chiplet ya. Ini mesin lampu LED 20 watt yang saya buat live kemarin teman-teman untuk penggantian chipletnya. Dan kemarin sempat nyala terang teman-teman ya. Dan sudah saya tambahkan pendingin, ini bagian belakang ini saya tambahkan pendingin, tujuannya biar lebih awet teman-teman ya. Tapi setelah ini teman-teman, setelah saya mau memasukkan ya teman-teman, memasukkan ke casingnya, ternyata saya cek lampu ini menjadi redup teman-teman. Nah contohnya seperti ini, saya nyalakan, ini kasusnya seperti ini cirinya ya. Nah ini saya nyalakan seperti ini. Nah ini ya. Oke teman-teman, ini saya akan coba perbaiki yang rusak ini komponen apanya ya teman-teman. Ikuti terus videonya ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya. Teman-teman ya, ini saya nyalakan kembali. Nah ini nyalanya masih redup ya. Ini kalau saya cabut ada semacam kalau sudah mau mati malap gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kita lepas, ini akan saya ganti langsung ke sasarannya teman-teman. Ini saya cek dulu resistor fuse-nya ini apakah ada yang putus. Enggak putus. Resistornya enggak apa-apa. Ini sengaja saya pakai dua resistor teman-teman karena saya tidak mempunyai kabel yang panjang segini ya. Oke, kita langsung ke komponen yang akan saya ganti teman-teman ya. Nah di sini karena komponennya hanya terdiri dari elko ya, dua elko, induktor dan IC ya teman-teman. Terus untuk diodanya ini sudah jadi satu dengan IC-nya. Maka di sini seperti kasus yang kemarin yang saya upload teman-teman, ini saya akan ganti induktornya. Ya, berhubung di sini sudah saya lem teman-teman, tambahkan pendingin yang sudah saya lem. Nah, induktor ini akan saya rusak saja ya. Untuk menggantinya saya akan rusak saja di sini. Saya pakai tang ini ya. Saya rusak ini. Oke, ini sudah saya rusak teman-teman ya. Nah ini soalnya ngelepasnya juga bingung ini. Kalau nggak dipanaskan ini nggak bisa. Ini disolder pun juga nggak bisa. Nah teman-teman ya. Jadi ini ngelepasnya agak bingung. Saya cari solusinya saja ini ya. Jadi ini karena tidak bisa saya lepas teman-teman, ini saya cari solusi lain ya. Ini saya kerok bagian ini, jalurnya ini saya kerok, atau bisa ini digabungkan langsung ke kaki elko juga bisa sebenarnya ya. Ini saya kerok aja di sini. Saya cek dulu. Nah ini gak terhubung, jadi jalurnya yang ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bener ya. Oke, ini saya kasih timah. Kerokannya kurang. Oke, nah induktor ini ya teman-teman sudah saya lepas ya ini. Nah ini sudah saya lepas. Nah saya akan coba ganti
Nah, ini sudah saya siapkan penggantinya. Ini sengaja saya buat seperti ini teman-teman, saya sambung menggunakan kabel ya, untuk mudah menempelkan ya. Karena di sini ya tadi dengan alasan tidak bisa saya panaskan karena ini pendingnya sudah saya lem teman-teman ya, daripada melepas ya. Ini saya bikin begini aja ya, biar mudah memasangnya. Kalau pendingnya ini tebal teman-teman ya, ini harus menggunakan solder 60 watt ya, jangan yang 40 watt, nanti enggak bisa melelehkan timah ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba teman-teman, apakah dengan mengganti induktornya ini bisa normal lagi, bisa terang lagi ya. Kita akan coba. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini sudah nyala dengan terang. Nah, jadi ternyata kerusakannya di induktornya ya teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, untuk cara masangnya, karena di sini ya, yang penting kalau kita melepasnya tidak dipanasi teman-teman, tidak lepas secara utuh ya teman-teman ya. Kalau kita rusak seperti tadi, yang penting kalian cari jalur ya, dari induktor tersebut teman-teman ya, arah jalur yang menuju ke kaki induktor ini Pak, bisa kalian sambung yang sudah seperti saya contohkan ini ya teman-teman, menggunakan kabel ya induktornya. Nah, untuk induktor sendiri, karena setiap lampu mempunyai induktor yang berbeda teman-teman, ini kalian ganti saja menggunakan setidaknya ukurannya yang sama. Dalam arti begini, untuk tingginya teman-teman ya, tingginya ini sama teman-teman ya, setidaknya sama, karena ada yang ceper ya teman-teman. Nah, seperti ini kan kecil, nah ini kecil ya, walaupun diameternya mirip-mirip sama teman-teman ya, hampir sama untuk diameternya, tapi ini biasanya ketebalannya beda ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya, lilitannya jumlahnya beda ya. Jadi sekiranya teman-teman cari yang sekiranya lilitannya banyak teman-teman ya, karena di sini menggunakan dayanya 20 watt, maka membutuhkan lilitan yang sangat banyak ya. Karena saya nggak bisa mengukur ya, karena untuk induktor bawaannya sudah putus ya teman-teman. Ini biasanya diukur akan ketemu nilainya berapa ohm gitu ya teman-teman ya. Oke, saya coba sekali lagi ya teman-teman ini. Nah, ini ya, sudah nyala terang kembali. Jadi fix kerusakan lampu redup yang sudah saya perlihatkan tadi ya, ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya adalah seperti ini teman-teman. Biasanya ya, dinyalakan redup ya, tapi saat dicabut ini lampu masih dalam keadaan menyala. Terus kemudian saat mau mati, lampunya ini mau padam ya teman-teman, ini cahayanya menjadi terang seperti tadi ya teman-teman. Ini berarti menandakan bahwa lampu tersebut rusak pada komponen ini, induktornya ya. Ya, sebenarnya untuk kasus induktor rusak ini memang jarang sekali teman-teman. Ini baru beberapa kali ini saya temukan ya. Dan alhamdulillah dari sering berpraktek seperti ini teman-teman, akhirnya saya menambah pengalaman ya, menemukan penyakit dari lampu LED yang redup ya, selain dari komponen lainnya. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Silakan nanti teman-teman praktekkan bila menemukan kasus lampu LED redup dengan ciri-ciri yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton video ini. Kita bertemu kembali di video berikutnya.